Kembali di channel ini. Berikut ini adalah poin-poin penting yang disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem saat peluncuran Merdeka Belajar episode yang ke-22 pada Rabu 7 September 2022 tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang saya bisa simpulkan melalui informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri pada hari Rabu 7 September 2022. Oke, jadi ada 5 prinsip perubahan ya. Jadi pada kesempatan itu Bapak Menteri mengungkapkan arah baru transformasi seleksi masuk PTN itu dilakukan melalui 5 prinsip perubahan. Yang pertama itu mendorong pembelajaran yang menyeluruh ya. Yang kedua lebih berfokus pada kemampuan penalaran. Ketiga lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik. Kemudian yang keempat lebih transparan, dan yang kelima itu lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana tetapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan ya. Jadi arah baru transformasi itu dilakukan melalui 5 prinsip berikut ya. Oke, jadi poin berikutnya yang bisa kita tangkap adalah ada 3 transformasi seleksi masuk PTN ya. Jadi yang pertama itu seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes, kemudian seleksi nasional. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, Mendikbud menjelaskan bahwa akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah ya. Jadi hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50% untuk rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Dengan memberikan bobot yang tinggi ini diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik, sedangkan sisanya maksimal 50% diambil dari komponen penggali minat dan bakat ya. Jadi hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksploitasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam ya. Oke, tahun lalu ini disebut dengan SNMPTN ya. Jadi SNMPTN tahun akan digantikan dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Oke, untuk seleksi selanjutnya yaitu seleksi nasional berdasarkan tes ya. Jadi ini adalah SBMPTN ya. Jadi SBMPTN, tapi ada hal yang sangat berbeda untuk transformasi ini, yaitu hanya TPS ya. Jadi hanya TPS. Jadi tidak ada lagi tes mata pelajaran, hanya skolastik ya. Nah, tes skolastik ini bisa untuk mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kemampuan penalaran peserta didik ya, bukan hafalan ya. Jadi seperti itu yang diungkapkan oleh Bapak Mendikbudristek ya. Nah, kemudian untuk seleksi berikutnya atau seleksi mandiri oleh PTN ya. Jadi ini harus transparan ya, katanya harus transparan. Nah, sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, jadi ada hal-hal ya yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan
secara mandiri, yaitu PTN harus mengumumkan beberapa hal, ya, diantaranya mahasiswa yang akan diterima harus transparan. Oke, nah, Mendikbudristek juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasannya, sehingga seleksi secara mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Nah, ya, jadi hal yang paling mencolok itu sebenarnya untuk pelaksanaan SBMPTN yang dilaksanakan, disampaikan hanya TPS, ya. Oke, demikian poin-poin penting dari transformasi seleksi masuk perguruan tinggi yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim pada Rabu 7 September 2022. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang untuk peserta UTBK 2023. Terima kasih.